Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya sekarang sedang berada di kota Surabaya. Kalau kata orang Jawa, dilalah ketemu dengan salah seorang setan juga nih. Assalamualaikum Pak Ayung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya panggilannya kok Ayung. Ini juga setan nih ternyata nih. Artinya senyetan gitu ya. Marganya tan. Gerombolan setan. Gerombolan. Legion. Nah, oke. Jadi alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan Ko Ayung, senyetan. Jadi sama-sama setan. Ternyata beliau ini dulu sempat jadi mualaf, tapi udah lama banget Pak ya. Iya. Tahun berapa? 97. 97. Masya Allah, lama bener. Nah, jadi nanti saya akan ngobrol-ngobrol dengan Ko Ayung ya. Boleh kok. Bener ya panggilannya Ko Ayung bener? Yuri aja nggak apa-apa. Siapa? Yuri. Kok sedemenan panggil Ko Ayung? Ayung. Oke, boleh. Biar kelihatan Cinanya. Nah, aduh nggak boleh. Ko Ayung. Ya. Alhamdulillah nih. Jadi ceritanya masuk Islam 97. Udah lama banget ya. Berarti kan berapa tahun? 97, 13, sampai 23, berarti udah 36 tahun. Iya, betul. Masya Allah. Berarti umur berapa waktu masuk Islam? Itu kurang lebih 21 ya. Oh, 21. 21. Waktu itu sebelum masuk Islam dari agama apa? Kristen. Pantai Costa. Gerejanya namanya apa? Pantai Costa. Gereja Pantai Costa. Cuma gereja Pantai Costa doang itu. Di Surabaya. Iya. Bukan di Tulungagung. Oh, di Tulungagung. Oh, gitu. Oh, jadi aslinya? Karena itu gereja itu kan gereja milik keluarga besar. Keluarga besar. Oh, jadi gereja itu milik keluarga? Keluarga besar. Oh, itu bapaknya pendeta? Bukan. Paman. Oh, paman. Oh. Tahu gereja milik keluarga besar gitu? Iya. Terus jadi kalau adik saya sekarang juga mendirikan gereja di Surabaya ini. Masih pendeta? Bukan, suaminya yang pendeta. Oh, adiknya perempuan. Kecil. Berapa saudara? Oh, ya? Saya 6. Nomor berapa? 4. Oh, adiknya perempuan, sekarang istrinya pendeta. Gitu. Bukan, suaminya pendeta. Oh, iya, adiknya Ko Ayung perempuan. Punya suami pendeta. Iya. Oh, ya. Berarti iparnya Ko Ayung berarti sekarang. Iya, betul. Gereja adik ipar. Glue. Gereja betul. Glue. Iya, singkatan apa? Kurang tahu ya. Oh, nggak tahu. Iya. Oh, dulunya berarti Ko Ayung memang dari kecil di gereja keluarga ya, berarti ya. Gereja Pantai Costa. Iya. Pantai Costa berarti tepuk tangan joget-joget itu kan? Iya. Sama saya. Gereja Pantai Costa, itunya apa? Bukan battle atau apa gitu bukan? Bukan Pantai Costa Pantai Costa aja. Iya. Dari kecil berarti besarnya di gereja. Iya. Umur 21 tuh berarti berkuliah atau gimana? Saya nggak kuliah. Kuliah, berarti lulus SMA. Lulus SMA. 21 masuk Islam. Terus waktu masuk Islam, itu gara-garanya kenapa? Kan masih umur-umur gimana ya? Umur-umur cari jati diri gitu lah ya. Jadi gini Ko Doni, waktu itu kan ada pertanyaan yang mengganjal di hati kan. Setelah saya baca-baca, saya sering baca Alkitab itu saya tanya ke mama saya. Nah, itu Yesus itu Tuhan apa Nabi? Kan gitu. Tapi jawaban mama itu ya bisa dibilang nggak sesuai dengan harapan saya. Jawabannya nggak memuaskan. Terus nggak tanya ke pamannya yang jadi pendeta gitu? Waktu itu saya masih belum berani sih. Oh, belum berani? Ya. Ada. Oh, ada pertanyaan itu yang nggak bisa. Ya, juga nggak bisa dijawab juga. Tapi pamannya? Sama paman. Waktu itu justru dicuekin gitu loh. Sambil ditinggal pergi gitu aja. Ingat pertanyaannya apa, ingat nggak? Udah 30 tahun lebih ini. Ya, Yohanes berapa ya? Yohanes 7, Yohanes 16. 7. Oh, yang ajaranku bukan berasal dari aku gitu ya. Tapi dari yang mengutus aku gitu ya. Iya, betul. Dijawabnya gimana?
Nggak dijawab sama sekali. Loh, Jadi ditinggal pergi sambil ya gimana ya? dicuekin. Ya dicuekin gitu aja. Ya itu yang membuat saya detik itu juga saya nggak pernah ke gereja. Waktu itu saya juga hijrah ke Kalimantan dulu. Ke Kalimantan saya kerja. Setelah itu dari situ sampai tahun 97 ya, 97 saya kenal dengan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Oke, gitu ya. Dari situ saya belajar, saya sering main ke desanya. Saya lihat saudara karena di desanya itu kan Itu di Kalimantan? bukan di sini, di Bojonegoro. Oh, Istri Bojonegoro. saya orang Bojonegoro. Oke. Jadi Tadi yang ke Kalimantan nggak lama, balik lagi atau gimana? ya di sana kerja, habis itu saya kembali ke Surabaya, terus saya kerja di pabrik, saya kenal istri saya di pabrik. Oke, Ya itu. Terus di situ baru kenal Islam. Waktu itu kan saya dibuang dari keluarga, Kodondi. Tapi kan belum masuk Islam, kok udah dibuang? Ya, waktu itu saya kenal 97 itu, ya kan. Setelah pulang dari Kalimantan kan saya bilang ke keluarga kalau saya ingin menikah gitu loh. Karena saya punya cewek, tapi kebetulan cewek saya ini pribumi karena saya keturunan kan. Saya pribumi. Ya jawaban keluarga nggak masalah. Yang penting istrimu masuk ke keluarga kita. Jadi kita nikahkan secara Kristen kan gitu. Saya yang nggak mau karena saya sudah pas, saya sudah mantep dengan apa yang selama ini selama pacaran ini saya pelajarin itu Kodondi. Nah, waktu pelajarin itu apa yang bikin Koyong mantap dengan Islam? Cuman wudhu. Serius? Iya. Keren amat. Cuman Wudhu. Jadi ceritanya gimana wudhu? Jadi Kerennya gini, gimana? Jadi waktu itu apa ya? Saya lihat kalau di kampung itu kan gini Kodondi. Rumah tengah ini kosong kayak lapangan gitu. Jadi kita melihat ya kan saudara-saudaranya pacar saya waktu itu kan masih pacaran ya. Saya lihat di situ dia wudhu itu padasan. Kalau orang Jawa bilang padasan itu ada di depan rumah gitu. Jadi mereka wudhu, saya lihat, saya perhatikan aja. Saya tanya ke istri saya, ngapain sih itu? Itu namanya wudhu. Tapi kok berulang-ulang wudhunya kan gitu? Kok wudhu setiap waktu itu saya kurang lebih sekitar hampir sampai jam 6 sore. Nah berarti ya berarti sekitar 3 kali. Duhur, asar, sama maghrib ya. Itu saya perhatikan terus. Nah setelah itu terus wudhunya sampai berapa kali? 5 kali. Karena sholat kita itu 5 waktu ya, berarti 5 kali. Oh gitu. Kenapa sih kok sampai wudhu gitu loh? Nah, akhirnya kita dijelasin ya wudhu itu kita memang membersihkan ya kan sebelum kita menghadap ya kan kita sembahyang kita harus bersihkan diri kita dulu. Beda sekali dengan ajaran yang kemarin saya peluk itu. Gitu. Padahal di PL kan ada juga wudhu. Ada ya? Ayo, berarti yang pernah baca PL berarti. Enggak, ya saya sedikit-dikit tahu. Yesus juga dia akan masuk ke Bait Allah juga dia wudhu kan gitu. Ya kalau di perjanjian baru sih nggak ditulis. Tapi kalau yang di perjanjian lama, umatnya Nabi Musa kalau mau masuk kemah perjanjian wudhu dulu. Ada wudhu berarti kan? Iya betul. Nah, terus terkesan dengan wudhu dalam Islam. Iya betul. Jadi yang membuat berkesannya itu kenapa? Mau menghadap Sang Pencipta, bersih dulu. Betul. Gitu, ya. Dan itu beda kalau di saya setiap hari Minggu saya ke gereja itu ya saya bermain-main dulu sebelum kita masuk ke gereja kan kita mainan dulu di
di taman gitu. Setelah itu kita ya pakai sepatu apa masuk kan, masuk. Nah, kadang setelah saya memeluk Islam ya kan. Nah, itu kan baru setelah saya mengenal Islam itu baru saya tahu kan. Ini kan bait Allah gitu ya kan. Kenapa kok dia seenaknya masuk dengan, apalagi dengan ya kalau yang cowok mungkin agak rapi lah ya kan. Cuman kalau yang cewek ya gitulah ya kan. Adik-adik saya aja ya pakainya ya mini-mini udah biasa itu kan, Mini-mini. gitu. Gitu kan. Mini-mini tank top ya. Iya. Gitu kan. Jadi 21 ya masih sangat muda ya sebenarnya. Tetapi melihat Islamnya dari wudhu itu sudah bisa menjadikan Ko Ayung waktu itu mengambil keputusan untuk masuk Islam. Iya. Cuman wudhu aja. Wudhu ya, kedua cinta dong. Oh Cinta. enggak ya, ini di luar itulah ya. Di luar daripada hubungan dengan pacarnya waktu itu. Tetapi yang saya pengen tekankan atau saya pengen tahu persis tuh Islamnya tuh apa gitu yang menarik Ko Ayung selain wudhu gitu, ada nggak? Apa ya? Apa mungkin sunat, apa mungkin Kalau sunat sih saya sholat. dari kecil. Oh dari kecil malah Dari sunat. kecil. Oh, oke. Setelah SD memang apa ya? Saya hidup di desa. Jadi waktu itu banyak orang di kampung saya itu yang Chinese yang Kristen ya sunat ya. Sunatnya karena agama atau karena gimana? Karena kesehatan. Orang tua yang nyuruh atau ikut Orang tua. Orang tua malah. Orang tua. Jadi tapi kebanyakan jarang dari lahir atau dari bayi gitu jarang. Biasanya Sudah di anak-anak kelas ya. 6. Kelas 6. Setelah kita ujian kelas 6 itu kita kan ada liburan panjang. Nah, itu biasanya dipergunakan untuk sunat. Iya. Sunat masal apa enggak tuh? Enggak. Oh, enggak. Tapi maksud saya gini, Wayung. Ya. Orang tuanya menyunatkan anaknya itu karena ngikutin Yesus sunat atau karena kebersihan kesehatan? Waktu itu ya kebersihan sih. Berarti orang tua Ko Ayung berarti tahu sebenarnya kalau kalau saya sunat jalan sendiri. Saya sama adik saya. Oh gitu. Tapi disuruh orang tua? Enggak. Jadi orang tua cuman gini. Kapan kamu kalau nanti sudah kelas 6 bolehlah sunat kan, itu enggak ada masalah kamu sunat kan. Maksud saya, berarti orang tuanya Ko Ayung tahu kan kalau sunat itu bagus buat kesehatan. Oh iya, tahu. Karena papa saya sendiri juga sunat. Oh, oke. Terus terang saya pernah lihat kan gitu. Oh gitu. Iya. Pernah lihat waktu disunat ya? Iya, karena pernah dimandiin kan. Oh gitu. Iseng banget anak ngeliatin bapaknya sunat. Enggak. Mandi. Kok Dondi pernah nggak lihat ya? Pasti pernah. Namanya anak Nggak sama inget bapak. saya, nggak inget. Nggak inget lah. Hah? Oh berarti Nggak inget. enggak, papanya Kodoni ini kelihatannya nggak sunat nih. Kelihatannya emang enggak. Setahu saya enggak. Enggak ya? Enggak. Nah itu juga. Kalau papa saya sunat. Sunat setelah masuk Islam. Jadi gini, Kodoni, papa saya itu kan juga sudah ampiang ya. Kalau orang bilang ampiang. Ampiang itu apa? Ampiang itu apa ya? Antara engkong saya kan asli memang dari RRC ya kan. Setelah itu dia turun Semarang. Oh sama sih emang orang saya. Dia pasti Jangan-jangan satu rombongan. kira-kira ini. Bisa jadi. Tapi Terus. cuman jaraknya nggak tahu ya kalau dia. Mungkin jaraknya. Kalau jarak kita kan berarti kan tergantung bokap kita dulu mereka umur berapa ya? Karena waktu itu Kalau saya juga turunnya di Semarang. Iya. Hampir kebanyakan. Setelah itu pakai ini sepeda onta. Iya kan? Sepeda kebu. Sepeda ontel. Iya, sepeda ontel. Itu dalamnya emas semua itu. Hah? Dalam apanya? Dalam rangka sepeda itu emas. Oh ya? Iya. Itu saya dapat cerita dari memang dari engkong saya itu untuk modal. Karena dia kan harus wamil kan. Wamil di sana, dia lari ke sini. Ya memang satu kapal gitu dia. Ya itu. Jangan-jangan kongres itu mengkong saya saudaraan jangan-jangan. Ya bisa. Satu rombongan ya kan? Satu rombongan makanya sama gitu kan. Nah ini kan kita umur kan cuma berapa tahun lah ya. Ada kemungkinan berarti. Bisa juga. Ya kan? Dan memang banyak yang dari RRC datang pasti ke sini. Semarang. Iya kebanyakan Semarang, Sumatera, Palembang, Tuban, ya kan? Memang yang margatan memang banyak. Iya. Kalau nggak salah di Cinanya tuh dari wilayah Hokkien kalau nggak salah.
Hokian itu kan luas. Hokian itu ada utara, ada selatan. Nah, dari antara ini nanti ada lagi yang suku apa kayak Ke, Teochew gitu lah ya. Tapi yang paling banyak memang Tan. Iya. Berarti kalau diurut-urut mungkin ketemu Ini ya. terus tadi gimana? Ya itu, Ya, jadi wudhu. apa ya, engkong saya ini setelah turun Semarang, dia itu nikah dengan orang pribumi. Kebetulan anak kepala desa. Ya itu. Nah, cuman ya ini Kak Dondi sampai sekarang ini ya tahu sendiri saling mempertahankan agama. Makanya itu pernikahan kalau nggak benar-benar ini satu agama di dalam pernikahan itu, yaitu saya pengalaman dari makanya saya nanti mendidik anak-anak saya juga harus satu agama, ya kan? Karena saya kasihan, jadi nenek saya di makam Muslim, engkong saya ini di makam Jadi Kristen, dulu ngomongnya gitu. nggak masuk Islam. Enggak. Jadi gitu. Nah, lahir papa kawin dengan mama saya orang Tulungagung gitu. Orang apa? Tulungagung. Tulungagung. Itu. Papanya Gitu. sama mamanya itu berarti memang dua-duanya udah Kristen dari kecil. Kalau mama Kristen dari kecil. Iya. Karena itu di situ keluarga Kristen semua. Papa masih Konghucu waktu itu, Konghucu. Jadi kita sempat ngalamin. Papa sembayangan itu sempat ngalamin. Kalau papanya waktu Koayung lahir, papanya masih Konghucu atau udah Kristen? Siapa? Koayung atau sudah Kristen. Oh, sudah Kristen. Sudah. Berarti nggak Jadi ngalam- tahun 80. Jadi tahun 80 itu papa sudah Udah Kristen. mulai ke Kristen. Berarti nggak ngalamin ke Gunung Kawi tiap tahun. Enggak. Kalau saya dulu tiap tahun ke Gunung Kawi diajak papa. Oh gitu ya. Itu masih Konghucu juga. Jadi dari Gunung Kawi beli patung kuankong, Ya sono, betul. diisi di sono, bawa pulang sampai di rumah terus masuk begini, Nah, pakai hiu gitu kan. Oh, berarti di rumah nggak ada kuankong ya? enggak ada. Oke, ada. itu. Oh, setelah papa menikah sama mama, baru papanya masuk Kristen. Terus gitu. Punya gereja itu. Mama yang keluarga mama yang punya keluarga gereja mama. itu. Oke. Dari awal memang berarti udah Pantekosta berarti mamanya. Iya. Gitu. Itu berarti udah lahir dan besar memang di dalam keluarga Kristen gitu. Iya. Berarti anak-anak semua Kristen semua. Dari 6 saudara yang masuk Islam siapa? Saya. Cuma Koyong doang. Iya. Makanya diusir. Jadi keluarga besar ya, mulai dari Engkong itu cuma 2 orang berarti. Siapa aja? Ya saya sama nenek kan. Oh, Sama enggak, maksudnya yang saya panggil emak. maksudnya yang nanti yang reward gitu lah. enggak ada. Berarti cuma Koyong doang. Oke. Gara-gara itu Koyong dibuang dari keluarga. Iya. Dibuang. Benar dilepas. 15 tahun saya dibuang. 15 tahun tidak dianggap anak. Iya. Lumayan Jadi, ya. 15 iya. tahun berarti pas giliran Anak saya umur 14. Umur 14. Gitu. 14 tahun. Tahun 2010 saya dinikahkan sah, dan waktu itu saya harus waktu syahadat kan kita belum ada ini ya, Pak Dondi, kita belum ada sertifikat, ya kan. Terus kita cuman penghulu aja, ya kan, syahadat di penghulu waktu kita nikah itu. Nah setelah itu tahun 2010 papa main ke rumah. Ya kebetulan saya sudah punya rumah, bisa beli rumah sendiri. Ya mungkin namanya orang tua ya, Pak Dondi. Akhirnya dia luluh juga. Dia pengen lihat cucunya. Waktu itu saya punya 2 anak, 2 sudah, yang 1 masih bayi juga. Nah itu setelah itu kita dinikahkan secara Muslim, nggak apa-apa. dinikahkan oleh Papa sama papa suruh manggil mertua saya, ya kan, suruh kumpulin ke Surabaya semua. Nah, setelah itu cuman terserah papa juga, kamu mau rayain nggak apa-apa, kamu mau sederhana juga nggak apa-apa. Saya milih yang sederhana aja. Kebetulan saya waktu itu nikahan juga di KUA aja, di KUA. Waktu itu di Sidoarjo. Oh gitu. Di Sidoarjo saya punya ambil rumah di sana kan. Setelah itu sudah Mamanya gimana waktu itu? Mama ikut juga. Mama ikut juga. Jadi malah Cuman setelah- yang kakak sama adik-adik saya nggak ada yang ikut.
Oh, Nggak ada malah yang ikut. cuman Jadi, papa sama mama. Setelah Ko Ayung menikah, punya anak, umur 14 tahun, orang tua malah mendekati untuk menikahkan ulang. Iya, Tapi syariat Islam. iya, Alhamdulillah dong. iya, Oh, keren. Akhirnya menerima. iya. Tapi cuman 2 tahun. Setelah itu, Saya belum sempat dakwah di papa sama mama. 2 tahun papa meninggal. Oh. Tapi kalau mama masih ada. Mama sekarang Mama masih ada. Masih ada. Cuman kalau mama sulit. Sulit sih, sulit. Usia berapa sekali. kamu? Sekitar 78 lah ya, hampir 80. Sepuh juga ya. maksudnya. Masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sering kunjungin dong. Oh sering. Semalam saya ada. Oh, semalam? Iya, Oh. semalam ngumpul di sana. Mamanya sekarang tinggal di Surabaya tuh di Di Surabaya. Oh, kan di Surabaya. Nah, sama kakak. Gimana? Udah coba dakwain dikit-dikit Gini, atau gimana? saya mulai mendalamin bener-bener yang saya mendalamin, saya sholat apa rajin itu justru saya 2 tahun yang lalu. Terus Oke. saya buka ya, Iya, iya. nggak apa-apa lah ya. Saya harus jujur lah Iya. ke dia. 2 tahun yang lalu. Nah setelah itu saya masuk ke ke Zoom ya kan, lihat di YouTube ya kan, dengan diskusi-diskusi lintas agama itu. Nah setelah itu justru saya tertarik. Tapi waktu itu kodon dia beda sama sekarang kodon dia. Sangat beda. Waktu itu justru mengetuk saya untuk saya ini takut sama Allah. Gitu loh. Tahun berapa Jadi, kira-kira itu? ya 2 tahun yang lalu lah. Oh, 2 Ya, tahun yang lalu. ya itu. Bedanya apa kalau Ko Ayung bisa gambarin sedikit? Perbedaan yang kemarin Dulu dengan sama sekarang. semenjak masuk ke TikTok ini sudah rasakan sudah nggak benar. Hah? Saya ngomong nggak benar ini. Nggak bener. Iya. Maksudnya? Jadi di situ banyak penghujatan. Oke. Justru dia mereka dari saudara kita Muslim ya kan, dari agama sebelah juga ya. Itu justru diciptakan di komal-komal itu untuk menghujat, saling menghujat. Oh. Tapi kalau memang di situ komal ini saling menghujat luar biasa memang. Itu di angka 1000 lebih follower. Kalau 2 tahun yang lalu nggak begitu? Enggak, kita masih di Zoom ya. Oh, di Zoom, ya. Jadi kita diskusinya itu kan masih bisa terkontrol karena ada moderatornya juga, ya kan? Oh, kalau sekarang enggak ya? Sekarang nggak bisa. Oh, iya. Justru pemilik-pemilik komal ini yang buka live ini justru ngasih untuk gimana komalnya bisa rame. Oh. Jadi kalau hujatan-hujatan, nah akhirnya dari situ saya mikir. Kebetulan kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu saya sudah mundur. Saya udah nggak mau masuk ke komal-komal yang di situ ada hujatan-hujatan. Ya kadang saya ngerinya itu sampai sekarang saya teringat itu. Ya kan. Penyembah bangkai naik. Ya kan. Ya. Pemakan babi naik. Ya kan. Nah itu dari situ gimana ya kodon dia, saya merasa nangis kan. Tidak elok lah ya. Iya, mending kita panggil ayo Oten ya kan, yang mau diskusi ya kan. Nah, Kan biar bagaimanapun ya, Iya. Oyongnya, biar bagaimanapun orang tua kita betul, masih ada yang Kristen. betul, Saudara kita masih ada yang Kristen. Keluarga besar kita juga masih Kristen. Iya. Bagaimana kalau kita mau menghujat mereka kan Betul. keluarga sendiri gitu. Iya. Itu maksud saya gitu. Iya. Ya memang keyakinan kita sudah beda. Kita memang kita punya selama diskusi saya di Zoom ini saya mendapatkan ilmu banyak. Itu loh, ilmu banyak tentang Bible, isi Bible. Justru dulu saya enggak seberapa ini di Bible karena ya itu 1 minggu sekali. Oke. Itu saya bawa, ya kan? Dijepit ketek. Iya, saya bawa, ya kan. Habis itu masuk gereja, di situ sudah ada ada tema untuk minggu itu. Ayatnya, kan, pilihan. Iya, pilihan pastilah. Jadi saya sampai terbelalak waktu di Zoom itu, saya juga terbelalak dengan ayat-ayat yang saya nggak pernah dengar gitu loh, gitu betul. Nah, cuman untuk masalah tadi ya, kodon dia, ya itu saya pernah saya kalau berkunjung silaturahmi ke saudara, ke kakak apa itu ya, kita ngobrol-ngobrol sudah menyinggung masalah
apa ya, masalah agama, ya kan. Saya jadi menggebu-gebu seakan-akan saya ini menjadi debater, kan gitu. Saya menjadi debater di situ, ya kan. Mas, saya sekat dengan ayat-ayat kan yang saya siapkan kan di HP, ini sudah saya catat di HP. Jadi itu yang saya baca, saya ajukan. Nah, setelah itu jawaban mereka justru dia bilang gini, kamu sudah cingkrang. Sudah apa? Cingkrang. Cingkrang. Ya, jadi gini. Maksudnya? Kalau di luar sebetulnya cingkrang itu Cingkrang. Cingkrang itu hal biasa ya. Saya dengerin cingkrang. Tapi kalau di luar agama kita itu cingkrang itu sebutan sudah apa ya, Kodondi, fanatik dan sudah apa ya, jalurnya alirannya keras. Ya, yang aliran keras itu ya. Ya itu Kodondi. Nah, setelah itu saya berpikir, saya renungkan, saya lihat, terus dari hujatan-hujatan itu, saya kayak ada yang kembalikan gitu, ada yang kembalikan, ada yang menyadarkan saya. Yaitu akhirnya saya sudah sekarang mundur lah, saya mundur, saya mending masuk ke yayasan yang di dalamnya apa ya, kita itu benar-benar real ke. Makanya saya suka kayak gini daripada saya apa, diskusi atau debat di komal-komal kayak gitu di dunia maya. Yayasan apa kok ya? Apa? Yayasan apa? Saya di CCC. Oh, JCC. Ya, Oh, CCC. Bang Sulfikar. Ya. Oh, gitu. Saya di CCC. Donatur. Bang Yan. Bang Yan. Oh ya. Cuman saya lebih dekat dengan ini Pak Dijul. Ya, Bang Sulfikar. Bang Julnya Ponorogo ya. Saya lebih dekat sama dia. Donaturnya JCC. Ya, nggak perlu disebut. Nggak perlu disebut. Nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Jadi kita sih memang diajarkan di dalam agama kita. Iya, betul. Kita dilarang memaki sesembahan orang lain. Iya, betul kan? Iya. Kalau kita memaki sesembahan orang lain, nanti orang lain akan memaki Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pengetahuan. Itu yang kita nggak mau. Ya. Kan? Jadi memang betul sekali kalau Wayung itu tidak ikut di dalam ruang saling menghujat lah ya. Saya juga nggak mau yang begitu-gituan. Saya juga masuk TikTok tuh baru-baru ini aja. Oh iya. Itu pun ditarik-tarik sama dia nih. Oh itu. Sekarang Komaledi yang di band. Bang Umar, kasih dikit. Kasih kesempatan dikit. Nah, saya juga, kalau saya kan di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid. Oh iya. SMA kan, dalam mu'alaf kan. Kita memang juga mengikuti jalur perang pemikiran, tetapi kita menjaga batas-batas supaya jangan sampai kita menghujat sembahan orang lain. Betul, kok. Ya. Kalau saya memang ditargetkan untuk berdebat, tapi dengan pendeta. Setahun 2 kali minimal, gitu ya. Jadi memang kita kalau berdebat harus debat yang bermartabat, gitu. Bukan berdebat yang saling overtalk gitu lah. Kita harus yang bermartabat, tempatnya harus ya paling tidak yang layak gitu, yang bagus. Kemudian topiknya jelas, kemudian secara akademis atau ilmiah gitu, bukan saling menghujat gitu. Kita tidak mengikuti yang begitu-gitu lah. Karena kita bisa terpapar loh di situ ya, terpapar loh. Karena jadi kita bisa perang saudara. Betul. Karena ya kan, saya sama saudara bisa bunuh-bunuhan loh masalah itu. Itu makanya. Ya karena kita saling ini Kodoni, kita saling apa? Bersih tegang kan. Jatuh-jatuhnya kan saling menyerang pribadi. Betul. Kita nggak boleh. Gitu. Kalau di dalam ranah debat itu kan tidak boleh ada yang namanya ad hominem. Menyerang pribadi debater nggak boleh. Yang harus kita serang, yang harus kita injek-injek tuh argumennya, bukan orangnya. Betul. Gitu. Makanya kita di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid kita tidak boleh berdebat online tanpa moderator. Makanya kita lebih suka debat offline, tatap muka. Betul. Mau buka-bukaan kitab gitu loh. Betul. Itu yang kita lakukan. Alhamdulillah lah kalau gitu Bang Wayung ini berarti ya sepemikiran lah ya kita ya. Jangan sampai kita mempermalukan agama kita sendiri gitu ya. 2 tahun yang lalu tuh berarti udah mulai berarti di Zoom ya waktu itu. Iya. Terus setelah itu malah membuka, gimana ceritanya membuka pikiran Wayung gitu? Iya.
jadi lebih sadar, lebih ngerti ya kan. Jadi kembali ke sholat. Ya, alhamdulillah ya. Nickname-nya apa tuh ditanya? Apa? Nickname-nya apa? Di Zoom. Bismillah. Wes gila, ngeri gitu ya. Oh ya, saya pernah juga diundang kok di Zoom-nya JCC. Iyalah, Waktu kita baru-baru. kumpul-kumpul lah kok di ya Waktu kan? baru-baru buka, tapi belum jadi yayasan waktu itu. Belum jadi yayasan. Saya kenal baik sama Bang Zul, Iya. kenal baik. Alhamdulillah ya, berarti ya 97. Kita juga sama Bang Jul juga kita mau mengadakan apa ya ini. Kita mau langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan kalau kita. Cuman bukan untuk ini, bukan untuk debat, untuk diskusi enggak. Oke. Jadi tujuannya kita mau santunin apa ya, kita Fakir orang-orang miskin fakir gitu ya. miskin, ya kan? Itu yang mau kita jalankan, dan kita mau ada program-program untuk menghidupkan kembali CCC kan gitu. Ya untuk bisnisnya. Kebetulan kita bikin suatu PT. Karena kalau di yayasan kan kita nggak bisa bisnis, ya kan? Nah, sedangkan di yayasan ini juga kita butuh, kalau bisa jangan sampai kita kurangin, atau kalau bisa kita hilangkan, kita minta donatur kan gitu. Ya kan? Nah, gimana caranya? Ya kita bikin usaha kan Unit gitu. usaha. Unit usaha. Ya, alhamdulillah. Tapi keluarga, anak-anak semuanya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda yang masuk pesantren, anak-anak? Belum. Oke. Tapi maksudnya Wayung ini dengan anak-anak berarti kan istilahnya Islamnya jaga gitu ya? Iya. Atau gimana? Atau dibebaskan? Enggak lah, kita Enggak ya, jaga, tetap jaga kita ya. jaga. Yang penting sholatnya itu, yang terutama sholatnya itu yang saya suruh jaga. Ya, alhamdulillah ya berarti ya. Jadi gara-gara wudhu Iya. masuk Islam, kemudian sekarang insya Allah istiqomah gitu lah ya. Insya Allah. Saya dulu pernah juga, Wayung, nih kita berbagi cerita ya. Waktu saya sebelum masuk Islam, saya juga sempat takjub gitu ya, takjub dengan wudhu. Saya tahu di dalam PL juga ada wudhu, Betul. tetapi maksud saya punya entah dari mana, saya kayak semacam punya pandangan sendiri. Gila ya, kalau orang wudhu itu dia mencuci tangan, ya kan? Mencuci tangan tuh kok seperti membersihkan dari perbuatan tangan. Mungkin kita pernah mencuri, Ya. mungkin kita pernah mengambil hak orang lain, Ya. mungkin kita pernah nyakitin orang lain dengan tangan kita, mungkin kita pernah apa yang nggak baik lah dengan tangan kita cuci. Kemudian kita cuci mulut, Ya. mulut kita nggak tahu, mungkin mulut kita pernah berucap menyakiti hati orang lain, Ya. ya kan? Kita mencuci muka, ya artinya kan ada pandangan, ada penciuman, ada pendengaran gitu kan. Seperti kayak sedang membersihkan dari segala sesuatu yang buruk gitu. Iya. Mata kita mungkin melihat sesuatu yang tidak baik, Betul. kuping kita mungkin mendengar sesuatu yang tidak baik gitu kan, mencium dan segala macam. Semua indera kan ada di muka gitu. Kulit kita juga cuci sampai ke siku. Iya. Kalau dulu kan saya lama di perusahaan, kerja di perusahaan. Kalau di istilahnya di perusahaan itu kan ada kayak budaya seperti orang sikut-sikutan gitu. Tahu kan? Iya, iya. Ya mungkin nggak di perusahaan lah, mungkin di mana juga ada. Semua. Di gereja juga mungkin ada ya. Iya. Sikut-sikutan lah. Kita bersihin tuh sampai siku. Tuh. Iya. Kita juga bersihin kaki, Iya. ya kan? Mungkin kaki kita udah pernah bawa kita kemana tempat yang nggak bener gitu. Iya. Nginjek apa? Nah, maksud saya gitu. Jadi saya seolah-olah kayak punya pandangan sendiri. Wudhu itu seperti itu gitu. Ya. Nah, dari wudhu itu selain juga saya mempelajari hal-hal yang lain, ya alhamdulillah saya menjemput hidayah. Salah satunya juga dari wudhu. Sama berarti sama Wayung. Tapi Kodoni luar biasa. Ilmunya udah. Biasa aja lah. Kebetulan aja. Saya kan waktu itu kan malah pengen sebenarnya membekali diri dari keluarga sebenarnya. Awalnya untuk keluarga sebenarnya. Supaya kalau ada yang tanya, saya udah tahu jawabannya gitu. Oh gitu. Nah, keterusan gitu ceritanya. Oke, nah, Wayung. Dan ya. bedanya wudhu, kita sehari 5 kali, ya kan? Tapi kalau baptis kan kita sekali seumur hidup. Ya. Ya itu. Sebenarnya baptis itu
Kalau di dalam tradisi ini saya mau tanya, Pak Dodi ini. Ini karena saya lihat di beranda sih, Ya, lihat ya, di ya. TikTok. Ada yang menyebutkan wudhu disamakan dengan baptis. Gimana itu? Enggak, bukan Ini wudhu. sekarang saya yang kembali ya. Narasumber ini. Gimana? Sebenarnya kalau wudhu dibandingkan dengan baptis kurang tepat. Gitu ya. Tapi kalau tradisi Yahudi, ada mereka seperti kayak tradisi baptis tuh ada. Tapi itu maksud dan tujuannya adalah untuk penyucian. Ya. Ternyata kalau di dalam Islam yang sama atau yang serupa itu mandi junub. Gitu. Jadi di tradisi Yahudi baptis itu untuk penyucian, Ya. digantikan atau dalam tanda kutip ini disempurnakan dalam Islam dengan mandi junub. Ya kalau di Arab kan mungkin Tapi zaman bukan dulu- wudhu. Bukan. Kalau di Arab kan mungkin dulu kan susah air kan. Ya, ya. Mau cari kolam yang berendam kan mungkin susah. Diganti dengan mandi junub. Yang penting semua badan terkena air. Kalau yang di Yahudi kan harus mencelup benar-benar. Ya, ya, mencelup, ya, kan. ya. Di antara Yahudi dan Islam di tengah-tengah baptisan ini dipakai oleh Kristen sebagai apa? Sebagai pernyataan iman. Awalnya untuk juga untuk apa? Menghapus dosa. Tetapi kemudian oleh gereja dirubah menjadi semacam pernyataan iman. Jadi kalau di Kristen pernyataan iman orang masuk Kristen atau sebagai orang yang dianggap hijrah lahir baru dengan baptis. Kalau di Islam kita kenal dengan hijrah. Tapi kalau baptisan dari Yahudi ke Islam itu sebenarnya tradisinya adalah untuk mandi junub, menghilangkan hadas besar. Jadi kalau saya lihat ya untung saya nggak wudhu sekali aja untuk Ya. seumur hidup. Ya, Untungnya. bukan Karena- baptis ya. Iya. Karena dengan bisa begitu? kemarin itu kemarin itu saya lihat di beranda di TikTok saya, ya kan? Itu kalau kita nggak bijak, kita bisa loh itu wudhu sekali untuk seumur hidup. Kalau dalam Islam kan nggak ada begitu. Ya karena lihat di TikTok kan gitu. Nah makanya dunia media sosial ini kan harus benar kan. Kita kalau mempelajari Jangan sampai terpeleset ya, orang-orang yang di bawah. ya, Ya kalau kita samakan, Iya. setelah itu dia ngomong, oh dia nggak apa-apa kok, mengizinkan. kalau mempelajari sesuatu sih yang paling baik kan dari sumbernya. Dari Ya. sumbernya langsung gitu. Jangan dari orang-orang yang belum jelas gitu. Saya mempelajari kristologi kan juga bukan dari Islam. Nah, Saya mempelajari kristologi malah dari sumbernya, dari Kristennya. Karena di dalam Kristen sendiri kan memang sumbernya kristologi. Gitu. Dan memang di dalam Kristen kan memang tidak semuanya sama, seragam. Teologinya masih beda. Manuskripnya masih beda. Terjemahannya juga beda. Itu kan yang paling Oke. kita menyodorkan sesuatu yang dari sumbernya. Mending kita kembali ke ustadz masing-masing. Alhamdulillah ya. Jadi Wayung minta pesennya nih buat teman-teman, buat pemirsa di channel Doditan nih dan Geraha Mualaf Jakarta nih. Pesannya untuk Muslim juga untuk yang belum Muslim gitu. Ya untuk yang muslim tetap tetap harus lebih ini ya, lebih menguatkan imannya ya kan. Ya Untuk yang belum Muslim termasuk keluarga besar, ya semoga saya berdoa semoga cepat-cepat dapat hidayah. cepat-cepat. Tapi itu selalu saya sebutkan setelah saya sisipkan setelah saya sholat 5 kali ya saya sisipkan 5 kali saya minta hidayah. Ya, Itu ya. saya sebut satu-satu mulai dari mama sampai ke kakak dan adik-adik saya. Itu. Alhamdulillah. Ya tinggal nanti hidayah itu kapan turunnya Allah alam. Alhamdulillah. Kita Hidayah hanya, serahkan aja. hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu. Alhamdulillah. Cukup menarik ya tadi ya ceritanya dari Wayung ya. Dari wudhu masuk Islam, sekarang istilahnya gimana mendoakan keluarganya yang belum Muslim. Iya. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak perhatiannya para pemirsa. Buat para pemirsa yang mungkin ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan mengirimkan ke BSI
nomor 111889988 atas nama YPM atau Jakarta, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah, ya amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya, Salam sehat, ya.